Ya pemirsa, hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Sebagai pemohon dan termohon, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya sama-sama yakin menang. Jumat 3 Juli, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya telah menyerahkan kesimpulan kepada Majelis Hakim. Setelah serangkaian sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, Selasa 7 Juli, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan keputusan. Pra-peradilan digelar untuk menguji sah atau tidaknya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Roy Suryo dan kuasa hukumnya yakin 99,99% akan menangkan gugatan pra-peradilan ini. Secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra-peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil, maka kewenangan lembaga pra-peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Sebaliknya, sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru yakin 100% hakim akan menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Apalagi setelah ahli yang mereka hadirkan sepakat jika penangkapan dan penahanan Roy Suryo sudah sesuai prosedur. Di mana dari kami yang dikuasakan dari Reskrim Polda Metro Jaya sudah memberikan kesimpulan rentetan kejadian mulai dari hari pertama sampai hari kelima ini, yang intinya kami tetap memberikan penjelasan kepada hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik sudah profesional, tindakan-tindakan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Kalau kami ya 100% ya, karena kami memang dari doa, dari dukungan teman-teman sekalian, insya Allah yang terbaik. Berarti yakin akan menang ya Pak pra-peradilannya? Insya Allah, kan keyakinan hanya Allah. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Setelah jalani perawatan di RS Polri, Kejari kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia Medasari langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Ismalia, pukul berapa tepatnya sidang putusan pra-peradilan Roy Suryo ini akan dimulai? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk sidang putusan pra-peradilan Roy Suryo yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dimulai pada pukul 13.00, yang dimana nantinya sidang ini akan diadakan atau diselenggarakan di ruang sidang utama Umar Seno Aji dan dipimpin oleh Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dan karena memang sidang akan dimulai pada pukul 13, kami di sini belum melihat adanya pihak pemohon yakni Roy Suryo dan juga pihak termohon dari Polda Metro Jaya yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Pram dan juga pemirsa, pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, ini pihak dari pemohon dan juga termohon telah memberikan berkas kesimpulan yang dimana ini berarti rangkaian sidang pra-peradilan mulai dari pembacaan permohonan dan juga mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon dan juga termohon ini sudah dilakukan. Dan bisa kami ulas sedikit, Pram dan juga pemirsa, sebelumnya dari pihak Roy Suryo ini telah menghadirkan 3 orang saksi yang dimana saksi tersebut ini juga merupakan seseorang yang berada saat proses penangkapan beberapa waktu yang lalu, dan juga tim kuasa hukum dari Roy Suryo ini memutar video yang menggambarkan proses penggeledahan di rumah Roy Suryo beberapa waktu lalu. Dan juga selain itu pihak pemohon ini menyoroti keabsahan administrasi penangkapan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan juga menilai bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan menggunakan dasar hukum yang tidak tepat sehingga mengandung cacat formil dan tidak layak dinyatakan sah dan oleh hakim pra-peradilan. Dan juga nanti kita sama-sama akan mengawal apakah hakim akan mengabulkan pra-peradilan Suryo atau tidak. Nanti akan kami kabarkan kembali kepada Pram dan juga pemirsa. Kembali ke Anda.
Baik, Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi, berujung Wali Kota dilaporkan ke Kejaksaan. Sementara Wali Kota Solo menyampaikan ikuti prosesnya. Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan wali kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah kota Solo. Wali kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada. Oh iya tuh, siap salah, udah saya berikan siap salah, awas udah ya, siap gak lurus, siap salah. Anggaran. Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial yang menangani perkara klien mereka. 4 hakim yang dilaporkan diduga melanggar kode etik dan imparsial hakim. Keputusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Ini ada kasih kesempatan. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Tak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. Selain itu, 4 hakim yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saat menangani perkara Nadiem Makarim. Kuasa hukum menilai pelanggaran kode etik terjadi mulai dari dugaan manipulasi fakta persidangan, imparsial hakim, hingga penunjukan hakim yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial. Ya, dilawan oleh Mahkamah Agung dengan tetap menunjuk hakim yang sudah direkomendasikan sebagai non-palu, bahkan ditunjuk sebagai ketua majelis. Dan kemudian ternyata terbukti pula di dalam proses peradilannya telah menunjukkan hal-hal yang melanggar etik, tidak profesional dan tidak imparsial. Kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi rame juga viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding atau pikir-pikir. Merasa ada ketidakadilan dalam vonis sang suami, Franka Franklin, istri Nadiem Makarim, turut mendampingi tim kuasa hukum mendatangi Komisi Yudisial. Franka menegaskan dirinya dan keluarga akan terus memperjuangkan keadilan untuk Nadiem Makarim. Dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah di peradilan ini. Usai menyerahkan laporan, kuasa hukum berharap Komisi Yudisial menindaklanjuti seluruh dugaan pelanggaran tersebut secara objektif berdasarkan bukti yang telah mereka serahkan.
Dari Jakarta, Berliana Mileni, Andri Setiawan, Zulkarnain, iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.